Selamat datang di Paprika PAP Beretorika. Kali ini kita berada di episode 37 nih Kak. Nah, ada yang spesial dari episode kali ini karena kita yang biasanya di balik layar akhirnya kita muncul ke permukaan. Benar Ya. sekali. Kenalan dulu gak sih Kak? Boleh. Oke. Aku dulu ya. Oke, kenalin, aku Gita Armalita. Aku di Himadistra itu jadi kepala bidang desain, media, dan informasi. Kenalin, aku Ana. Di sini aku sebagai wakil kepala bidang desain dan informasi. Oke. Selain itu, apalagi Kak yang spesial dari episode kali ini? Kita kedatangan tamu spesial nggak sih, Kak? Betul. Nah, kita ada tamu spesial. Kita berkolaborasi dengan HMP atau Himpunan Mahasiswa di prodi sebelah. Boleh kenalan gak sih? Boleh Oke, sekali. kita kasih waktunya. Ayo Kak, kenalan Kak. Halo semuanya. Halo. Ya, kenalin kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika atau biasa yang disebut HMP Gravitasi. Ya, sebelumnya kenalin aku Yosi di sini. Tadi kakak-kakaknya ini sudah jadi menteri dan wamen kan ya. Kalau di sini kami cuma sebagai staff aja yang mana membersamai teman-teman dari Himadistra. Kalau saya Muhammad Oke, ini dengan Kak Rizky. Rizky atau Rifki? Rizky. Rizky, oh ya Kak Rizky dengan Kak Yosi. Yosi. Berarti Kak Rizky, Kak Yosi, kita Ana. Oke, langsung aja gak sih Kak, kita mau bahas apa sih kali ini? Aduh. Mungkin pertanyaan bisa dibacain kali ya, Kak ya? Boleh. Tapi sebelum itu, aku mau kasih info kalau kita kali ini, kita tuh sama-sama dari bidang desain, media, dan informasi. Nah, pada episode kali ini kita tuh mau bahas kayak gimana sih rasanya di divisi ini, gimana sih rasanya di bidang ini gitu. Nah, untuk pertanyaannya minta tolong dibacakan dong Kak. Apa sih yang biasanya bikin kalian merasa capek dibanding divisi lain? Mungkin ini yang jawab dari kita dulu kali ya? Boleh. Kalau dari aku pribadi, sejauh ini sih aku mau ngejalinnya enjoy ya, karena dengan teman-teman yang super duper keren, super duper dekatan, itu tuh terasa kerjanya itu jauh lebih mudah gitu kalau buat aku. Mungkin menurut kayak kita gimana? Kalau aku yang hal paling capeknya mungkin ya adalah beberapa kali karena kita kan bekerjanya pasti berdiri ya karena mengambil foto, mengambil video kan berdiri pada saat apapun. Nah, mungkin pada saat itu aja sih. Kalau selebihnya kita mah enjoy aja di sini. Terus apalagi ya, Kak? Belum merasa ada capeknya ya. Iya, Ya. sejauh ini masih belum ada capeknya. Mungkin dari Kak Yosi sama Kak Rizky ada pandangan lain. Capek ya. Oke, mungkin dari aku duluan ya. Kalau pengalamanku sendiri apakah ada yang bikin capek itu sebenarnya suatu yang capek itu kalau misal kita jalin dengan enjoy itu kan sebuah kebermanfaatan kan ya. Betul. Makanya kalau misal kita anggap capek begitu sendiri itu capek itu ya wajar, namanya sebuah Betul. pekerjaan kan ya. Nah, makanya dalam bidang media komunikasi sendiri itu saya enjoy dalam jalannya, mau itu capek atau enggak, yang penting sama-sama membuat manfaat buat yang lainnya. Begitu. Kalau Kak Rizky gimana nih? Capek nggak? Kalau ditanya capek ya pasti capek ya. Kan sebuah kerjaan. Iya. Itu hal yang wajar. Tapi satu hal yang yang aku pelajari karena aku masuk capek boleh, tapi jangan menyerah. Yes. Kata-kata hari ini teman-teman ya. Capek boleh, tapi jangan menyerah. Bisa nih jadiin thumbnail ya. Oke. Ya mungkin itu sih kalau ditanya capeknya jadi divisi Devspo. Kalau di kamu apa Kak? Media komunikasi. Ya. Itu bisa disebut medcom. Kalau kita Deminfo. Oke, boleh lanjut. Di era serba digital sekarang, menurut kalian, apa tantangan paling ngena di dunia Deminfo atau Medcom? Oke, dari kita dulu ya. Oke. Nah, kalau dari kita, tantangan yang paling ngena untuk kita anak-anak media dan informasi itu pastinya ini sih.
sekarang itu kan tren itu cepat sekali kan Kak, maksudnya hari ini trennya apa, besok udah beda lagi, ya nggak sih? Ya. Nah, ketika kita lagi siapin konten A nih, ternyata besok tuh yang viral tuh B gitu. Nah, jadi kan kayak kita agak susah ya kalau nggak menciptakan ini sendiri. Kalau kamu apa Kak? Kalau dari aku sih mungkin gini, sekarang tuh kan nyari viewers tuh susah ya. Walaupun Betul. kita udah upload di TikTok, udah upload di Instagram, tapi tuh untuk mencari jam untuk FYP-nya itu sangat susah. Jadi kayak setiap hari itu viewersnya makin hari makin turun. Kadang kesulitannya dalam itu kalau dari aku mungkin dari teman-teman gravitasi. Aku duluan nih. Apa ya? Tantangan yang paling kena ya. Kalau dari aku sendiri ya di Medcom ataupun di media komunikasi kita sendiri itu karena dari kepengurusan yang sekarang itu kan juga berbeda ya dengan kepengurusan yang lalu, yang mana kita tuh kayak membawa semangat baru, kemudian kita juga membawa yang namanya api baru juga, yang mana dari hal itu tuh ngebuat kita tuh tertantang gitu dengan yang namanya kalau semisal ada sebuah desain ataupun ada sebuah tugas dari teman-teman divisi lain, itu bikin kita tertantang untuk mencoba merealisasikannya hal itu. Karena untuk yang angkatan ataupun dari pengurusan sebelumnya tuh memang untuk desainnya masih bisa dibilang stagnan gitu, belum yang seaktif sekarang. Nah, makanya dengan semangat baru itu menjadikan tantangan yang buatku ngena banget. Oke, keren. Kalau Kak Rizky apa nih? Oh, panjang banget. Udah kena itu. Iya, kena banget. Awet banget. Kalau aku sendiri ya, tantangan yang paling mengena itu di pas acara kan di HMP itu ada acara Science Week ya. Itu Science Week itu acara paling besar lah di HMP Gravitasi. Nah, Iya. di situ saya kan sebagai koordinasi PDT. Nah, di situ tantangannya tuh wah, dan itu bagi saya sendiri itu pertama kalinya saya menjadi koordinasi PDT. Dan itu Gimana rasanya? Gimana rasanya? Keluarkan itu, keluarkan. Aduh. rasanya ya asik. Sebenarnya asik. Asik. Aman banget. Ya, kalau soalnya kan itu jobnya kan sesuai dengan passion saya ya. Iya, Ya, betul. kok desain, foto, video itu kan sesuai dengan passion saya. Cuma yang lebih memberatkan itu yang sebagai koordinasinya. Nah, itu kan mengatur orang-orangnya itu kan. Jadi ya mungkin tantangannya di situ. Betul. Karena kan biasanya kalau anak-anak media tuh lebih ke yang penting kerja. Nah, Iya. tapi kita di sini dituntut buat ngatur juga. Iya, Iya makanya kan? itu. Jadi kayak ya. Oke, I know. Kita tahu. Kita Kita sama-sama media. Oke, kita lanjut aja nggak sih ke Ya. pertanyaan selanjutnya? Ini bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih momen paling burn out yang bikin kalian hampir nyerah? Gimana cara kalian bangkit lagi? Tapi selain momen yang bikin burn out, apa momen paling bikin bangga selama di Medcom atau Deminfo? Dan dari momen-momen itu, apa pelajaran paling besar jadi anak Medcom atau Deminfo? Siapa dulu nih? Padang juga ya. Dari kita dulu apa gimana nih? Dari ini dulu deh, kita udah 2 kali ya kan? Oh gitu. Iya. Boleh. Rizky duluan dong, gantian. Ayo. Dia mau ngopas gak sih? Oke, yuk. Kalau ditanya apakah ada momen burnout ya atau capeknya, sebenarnya kalau ditanya apakah ada ya, cuma bagaimana caranya kita bangkit tuh dengan sebenarnya kayak kita kan sudah lihat komitmen ya, yang mana komitmen tuh mau menjalani itu hal yang berat tuh biasanya terjalani. Nah, makanya biasanya kalau misal saya sendiri sudah terasa lelah atau kayak burnout, nah itu biasanya saya mengingat komitmen saya ketika mau join ke media komunikasi. Ya, oh my god, tuh guys. Kita inget-inget niatnya ya. Kalau nggak lihat, Keren. kalau nggak ingat ya. Oke. Terus kalau misal ditanya tadi
hal yang membanggakan. yang membanggakan. Nah, Iya. kebetulan kan kemarin saya sendiri kedapatan bagian penanggung jawab untuk membuat video profil tuh, Kak. Nah, video profil tuh kan kebetulan ditayangin di prodi, kemudian juga ditayangin secara publik kan ya. Iya, Nah, iya, situ adalah suatu hal yang menurutku lumayan membanggakan bagi diriku sendiri karena dengan adanya suatu karya kita yang dipublish ataupun disebar itu kan teman-teman jadi tahu, jadi kayak teman-teman menghargai karya kita tuh rasanya di hati tuh seneng aja gitu. Iya. Apalagi kalau mereka ketawa ataupun senang dengan hasil kita tuh hadiah tersendiri lah di saya sendiri. Bener. Setuju sih, ya, Iya. setuju. Tahu rasanya. Kalau saya kita sama-sama media. Iya. Tahu rasanya. Iya lagi, iya. Ayo harus siapa? Siapa? Ya, kalau aku sih nggak beda jauh dari Yosi ya yang tadi. Enggak beda jauh ya. Iya. Beneran ditambahin doang ya. Ada kata-kata dikit ya. Ya, karena ya kan kita juga apa ya kan di departemen satu departemen, jadi Iya. tahulah posisinya itu pas ada problem juga kita ngadapinya bareng-bareng, jadi ya kayak walaupun di situ ada kesusahan aku juga ngerasa kayak gitu, jadi kayak Oh iya benar-benar. nah makanya jadi ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Dan cara mengatasiku ya mungkin sama kayak tadi, lihat visi awalnya, niatnya aku masuk ke situ tuh apa gitu. Terus juga pasti kan di situ nggak bisa langsung wah besok harus semangat lagi, kan nggak bisa kan, Iya. pasti ada mengembalikan mood yang harus apa ya mungkin dari nol. Nah dari situ aku mungkin dari apa ya relasi-relasi dari teman-teman divisi lain lah tuh gimana kok dia bisa semangat lagi gitu, gimana bisa Iya. gitu, jadi Sharing kayak ya. jadi kayak kita memberi energi dari divisi lain gitu buat kita Iya, semangat lagi. benar. Terus tadi Yang paling membanggakan. Membanggakan. Ya. Apa nih? ya mungkin dari pengalamanku sendiri yang paling membanggakan ya itu sih di acara Sensweek itu. Dan itu kan dari saya masuk sebelum saya join di HMP itu kan aku juga pengen ikut acara Sensweek itu kan, jadi kayak ikut panitianya di situ, jadi intilah di situ. Dan awalnya aku jadi staff kan, bukan jadi koordinasi, dan itu aduh kok jadi staff ya kayak kurang gimana gitu kan. Kurang. Nah, gitu. Kayak wah aku paling kayak cuma sebagai gitu kan. Nah Iya. ternyata tiba-tiba di tengah itu aku diangkat jadi koordinasi lah, jadi kayak di situ aku ngerasa kayak bangga aja, wah ternyata aku bisa dipercaya lah jadi koordinasi gitu. Iya. Emang kepercayaan tuh bisa bangkitin Iya. rasa percaya Iya, makanya Iya. gitu kan. Dan di situ Benar-benar. kayak aku Bangga harus lebih gitu ya. semangat lagi gitu. Oke. Kalau kamu Mungkin kalau dari aku sejauh ini belum ada ya, karena gini di Deminfo atau di Himadistra itu tuh kalau misalnya kita lagi ngerasa capek atau buntu sama masalah yang ada di dalam diri kita, itu selalu kumpul terus kita cerita curhat satu sama lain ya kan Kak ya. benar. Jadi kayak kita tuh nyelesain masalahnya kita tuh bareng-bareng. Dengan kita kumpul aja itu udah naikin mood kita Iya, nggak sih? banget. Soalnya kita sering juga nongkrong, sering main bareng. Jadi tuh kayak kekeluargaan dalam Deminfo itu udah dapat banget gitu loh Pak Friends. Nah seperti itu. Kalau untuk sesuatu yang dibanggakan itu mungkin gini, desain kita diapresiasi ya. Apalagi kalau buat desain kan nggak gampang ya Kak ya. Iya. Jadi kayak misalnya kayak ada pamflet kayak 17-an atau apa, itu teman-teman dari Himadistra itu nge-share, itu udah suatu kebanggaan sih buat aku. Iya. Mungkin dari aku itu, mungkin dari Oke. kita. Kalau buat aku yang burnout itu apa ya? Mungkin kalau buat kita kalau untuk pas kerjanya itu kalau pas bener-bener mentok nggak ada ide. Tapi kita perlu saat itu juga. Nah itu kayak itu mau digimanain juga nggak bakalan jadi sayangnya ya nggak sih? Betul. Iya Aku kan? pernah ngerasain. Mau diusahain juga tetap Sering nggak sih. jadi. Iya, sering. Nah mungkin itu sih, cuman ya sama juga cara atasinya. Kita biasanya tuh kita nyebutnya tuh kerkom. Ya, kita ada. Kita pasti gini, ayo kerkom yuk, kerkom gitu. Pasti kayak kita kumpul semuanya, terus nanti yang susah mana dibantu kayak gitu. Terus kalau momen yang paling membanggakan itu ya aku bangga sekali karena
bisa join di Deadpool. Iya. Asik banget ya. Terus terus bangganya lagi ya sama sih kayaknya kayak Kak Rizky dan Kak Yosi tentang company profile. Nah, company profile itu kan yang paling kelihatan ya kalau Iya yang betul, iya banget, kelihatan banget. Iya kan, makanya Iya. kayak di kita tuh yang paling membanggakan ya pasti itu gitu. Apalagi kalau ditampilin pas kerja sana, terus ditampilin waktu ada PKKMB. Nah, itu kayak terus semua orang itu kayak tepuk tangan doang aja aku udah bangga banget. Asik. Gitu. Udah sih itu sih. Emang gokil banget ya. Udah kayak gitu doang udah bangga banget. Kayak Mungkin Oke, kita bisa. lanjut. Bisa. boleh. Kalau melihat periode sebelumnya, apa yang menurut kalian paling beda banget? Lebih ke gaya komunikasinya, desain konten, atau cara nge-handle audiens? Oh, mungkin dari kita lagi atau Iya, dari sana? mana? Oh, dari kita dulu. Iya. Oke. Oke, mau dari aku apa dari kamu dulu nih? Rifki ya. Aduh, gimana ya? Tadi apa? Ngehandle. Kalau melihat periode sebelumnya, apa yang menurut kalian paling beda banget? Lebih ke gaya komunikasinya, desain konten, atau cara nge-handle audiens? Mungkin dari divisi medcom ya, dari HMP Gravitasi. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu dari tahun kemarin atau periode kemarin itu lebih enak gitu, lebih semua orang itu kayak Dirangkul. Iya, dirangkul. Kalau sekarang itu ya udah nih kerjain udah kayak gitu aja, jadi kayak kurang kekeluarganya familinya kurang, jadi di situ mungkin sedikit berbedanya. Dan untuk menghandle audiennya juga dari tahun kemarin juga lebih better yang tahun kemarin ya. Mungkin kan yang tahun ini masih banyak belajar lah dari tahun kemarin, jadi kemudian mungkin periode kedepannya insya Allah bisa lebih baikkan lagi. Amin. Next berarti kamu ya Rizky. Bisa nih. Gitu. Bisa. Oke. Kalau Yoshi gimana? Oke. Gak boleh sama nih, gak boleh sama. Oh, mungkin mirip. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya kayak udah aku notice tadi kan ya, kalau misalnya dari tahun sebelumnya itu sebenarnya agak stagnan, yang mana sebenarnya tuh untuk bagaimana cara mengelola organisasinya sebenarnya mirip-mirip. Cuma memang dalam segi desain kontennya. Nah, yang mana setiap tahun itu kan stylenya pasti berubah-ubah kan ya. Nah, kebetulan dari HMP ku sendiri itu sebelum periode yang sebelumnya tuh memang belum terlalu aktif dalam media sosial. Nah, makanya untuk mengikuti yang namanya tren ataupun kayak desain-desain yang sambungan atau desain yang kayak collab gitu memang masih belum terlalu hits lah bahasanya. Makanya ketika kemarin itu mulai dibangkitkan tuh kita kayak ya udah kita membawa apa yang sudah mereka bawa tuh kita naikin lagi gitu. Dan kebetulan desainnya juga untuk yang tahun ini juga udah lebih mengikuti tren lah, apalagi style-stylenya juga udah kayak yang per feed-nya tuh biasanya ada kayak desainnya, kemudian kayak potongan-potongan dari setiap fotonya tuh ada gitu. Jadi pembaruannya dari desainnya mungkin seperti itu. Kalau untuk menangani audiens ataupun kayak yang udah dijelasin Rizky tadi sebenarnya mirip-mirip sih ya. Cuma mungkin kalau untuk tahun ini kan juga karena pengurusnya kan baru kan ya, dan masih juga belajar juga bagaimana caranya kita ngedit bareng-bareng. Nah, dari situ kita belajar kok bagaimana caranya kita tetap bisa menghasilkan suatu karya walaupun di bawah tekanan gitu. Ya harapannya nanti tahun depan ya Riz. Tahun depan banget nih. Insya Allah kalau dipercayai lagi. Amin. Oke, mungkin aku mau jawab juga. Kalau dari aku sendiri dari Depo itu yang berbeda dari tahun kemarin itu mungkin ini sih ya,
tentang apa sih SOP. Kalau di kita kan ada SOP, maksudnya kita request desain itu ada SOP kan. Nah, yang tahun lalu itu em, dari divisi-divisi lain itu kurang patuh gitu sama SOP-nya. Ya biasa kan kayak gitu, kayak misalkan kita kasih minimal H-7 gitu, minimal H-5 gitu kan. Nah, kalau mau request gitu. Soalnya kita cari ide juga susah ya kan. Nah, tapi masih banyak yang ngelanggar SOP itu. Nah, tahun ini SOP-nya kita udah bisa tertipin Iya, ya, Kak. betul. Iya, jadi kayak bener-bener kalau nggak memenuhi SOP ya udah kita kita tolak. kita gitu. tolak, Iya. kita nggak ngerjain desainnya. Iya. Kalau dari aku pribadi biasanya aku tolak. Cuman dari anak desainku sendiri itu biasanya mereka masih ngerayu-rayu. Mereka belum pernah telat loh, Kak, gitu. Kayak aku jadi kayak Ya gimana ya. jadi kayak aku juga ya udahlah kan yang ngerjain mereka gitu. Jadi ya kalau kamu sanggup ya udah, cuman aku tetap reminder terus ke teman-teman yang lainnya, kayak dari divisi yang lainnya. Kan kita ada evaluasi bulanan ya. Nah, itu aku selalu bilang kalau mau request tolong patuhi SOP-nya. Soalnya dari anak-anak di Deminfo ini orangnya nggak enakan. Ya, gitu. jadi kayak Sama, misalnya- mirip-mirip. Orangnya nggak enakan. Nggak enakan juga ini. Yang enakan cuma aku. Itu terima Soalnya sendiri yang, ya. yang lebih tegaan Iya. sama SOP tuh aku kan. Nah, tapi kalau dari mereka gak enak kan, kayak pasti suka ngerayu-ngerayu gitu ya. Aku sendiri juga gimana ya kalau dirayu gitu. Terus kalau menangani audiens kurang lebih ya agak sama ya. Iya, Soalnya kita masih ya cari-cari tren yang Tren. di Ya. TikTok tuh apa gitu. Tahun lalu juga Kalau dari aku sih mungkin dari audiens juga ya Kak ya. Mungkin tahun kemarin itu untuk viewers baik di podcast, terus viewers yang ada di konten-konten di YouTube, di TikTok, di Instagram itu benar-benar sedikit. Tapi di periode kali ini itu tuh viewersnya itu meningkat karena kita juga mengikuti tren. Jadi kayak wah, apa yang udah kita kerjain sebelum sama sesudahnya itu kayak ada gitu loh hasilnya. ya benar. Kayak gitu sih. Iya. Emang ada perbedaan, soalnya kita memperhatiin jam-jam Ya, FYP juga benar. ya. Kita memperhatikan jam FYP, terus setiap bulanan juga kita evaluasi kayak grafiknya tuh naik atau turun itu juga kita lihat. Detail itu ya. Iya. Agak ini ya. Udah sih dari kita itu aja. Mungkin bisa Ya, lanjut. tanya selanjutnya. Kalau bisa mengubah satu hal di sistem kerja Medcom atau Deminfo, kalian ingin ubah apa? Dari siapa dulu? Kamu Aku dulu. Oke. Kita dulu ya, kita dulu. Kalau dari aku pribadi sih nggak ada ya, karena gini, di Himadistra itu di awal periode itu kita udah dibagi gitu loh. Jadi ada PJ podcast, ada PJ media sosial, ada PJ magazine. Jadi kayak semuanya itu udah terstruktur. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa itu tuh kita nggak bingung gitu loh Kak, waktunya gimana. Kalau menurut Kak Gita gimana nih? Kalau menurut aku untuk perubahan sistem ya juga belum ada sih. Soalnya kita juga baru nerapin yang tadi aku singgung tentang SOP itu bener-bener udah ada dampaknya. Maksudnya ya perbedaannya sangat terasa karena nggak selalu diburu-buruin desain seperti yang sebelumnya. Terus untuk perubahannya juga belum terpikirkan. Cuman untuk tahun depan atau generasi selanjutnya kalau mau ada perubahan atau mau menambahkan ide yang baru yang fresh, kan soalnya kita di Deminfo nggak bisa ini ya, nggak bisa apa sih selalu di zona nyaman gitu kan, kita harus ngamatin tren gitu. Nah itu aku sangat terbuka dan mempersilahkan. Keren banget tuh ya. Sebenarnya kalau dari kita sendiri ya, apa yang bisa kita ubah sebenarnya kayaknya apa yang saya ucapkan nih sama dia setuju juga nih kayaknya. Setuju terus ya. Iya. Setuju ya, sama nih. Oke, kalau misal dari saya sendiri apa yang bisa saya ubah satu hal itu sebenarnya nggak cuma satu hal, ada banyak yang sebenarnya bisa kita perbaiki gitu. Tapi kalau misal kita tarik kembali dan kita persingkat atau kita ringkas, mungkin satu kekeluargaannya ya kan. Kemudian yang kedua juga adalah dari segi SOP-nya. Nah, yang mana dari Medcom sendiri itu memang masih agak kurang struktur khususnya di bagian SOP. Kadang teman-teman divisi lain tuh minta desainnya ya kayak cuma sebatas cat dan kadang tuh bisa dadak bisa enggak gitu kan.
kadang kita mau menolak tuh juga kasihan merekanya kalau nggak dibikinin desain, tapi kalau misal kita terima kok kitanya juga nggak enak, jadi kayak kayak serba kayak gimana ya? Kalau misal Harus salah. iya itu Maju kena mundur kena. iya itu makanya ya mungkin kalau bisa hal yang bisa diubah ya salah satunya itulah. Kalau kamu Riz? Nah, kalau aku mungkin sistemnya uh, sistem yang mungkin dari awal dari apa ya? Mungkin dari penerimaannya itu kayak lebih diperketat lagi. Kan biasanya tuh ada orang itu yang mungkin di awalnya semangat, tapi di tengah-tengahnya tuh udah mas-mas banget. Jadi kalau mungkin dari awalnya kita sudah diperketat, jadi kan dia otomatis apa ya? Kayak apa sih, aku dari awal sudah berjuang masa terus udah masuk gini mau menyerah gitu aja kan. Iya, Nah benar, gitu. benar, Jadi benar. aku ingin ubah sistem yang dari awal itu emang diperketat. Jadi kayak apa ya, kayak dia tuh tidak memiliki, bukan tidak punya ya apa, memiliki ya, lebih kayak dia sadar loh Memiliki kesadaran. ya, kesadaran ya, konsistennya itu Konsistensi. punya semangat ya, kembali lagi itu kalau capek. Bener sih. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Last but not least, apa pesan yang pengen kalian sampaikan ke generasi selanjutnya di Deminfo atau Medcom? Wah. Oh, kita dulu atau kalian dulu? Dari penerus nih ya. Iya, Kita kasih panggung. Iya, kita kasih tempat di sini. Harapannya ya nanti ya, Ya, pesan-pesan. harapannya untuk generasi ke depan ya, mungkin sistemnya sih kita perbaiki dulu sistemnya, bagaimana apa yang dari tahun ini apa yang kurang kita perbaiki. Terus kalau bisa ditambahin kita tambahin lagi, kalau emang nggak bisa jangan dipaksain, soalnya yang tahun ini tuh kayak maksa banget nambahin, jadi kayak ya udahlah. Jadi kalau bisa ini fokusnya diperbaiki dulu yang sistem-sistem yang mungkin kurang. Berarti kayak fokus di internal dulu gitu Ya. ya. Baru ke eksternal. Keren juga ya. Kalau dari aku mungkin pesan-pesan ya, apalagi buat generasi baru. Mungkin pesanku sendiri adalah contohlah hal yang baik dari kakak tingkatmu dan jangan tirulah perilaku yang buruk dari kakak tingkatmu. Ya. Kata-kata hari ini. Karena Kata-kata lagi kata hari ini. ya udah karena kalau misal kita melihat kan ya, yang namanya setiap orang kan ada plus minusnya kan ya, apalagi setiap generasi gitu. Kalau memang di generasiku ini memang masih kurang ataupun dilihat dari teman-teman adik tingkat kita itu belum dirasa layak ya, berarti nanti ketika mereka sudah mendapatkan panggung, mereka sudah mendapatkan kesempatan tuh ambillah yang baiknya dari kita gitu, dan itu dikembangkan lagi untuk menjadi hal yang sebuah positif. Keren banget ya. Bagus dong. Keren banget ini ya. Kalau dari Kalau pesan-pesannya. dari aku untuk Deminfo ya, terutama ya, semangat terus. Semoga kalian tuh semangatnya konsisten dari awal sampai akhir, terus desainnya semakin bagus, terus konten-kontennya juga semoga viral. Jadi kayak aku suka banget di Deminfo kali ini karena kita itu kekeluargaannya dapat banget. Semoga itu bisa kalian teruskan dan kalian jaga satu sama lain. Gitu sih dari aku. Ngaruhin banget ya. Ini staff-staffnya nangis. Dan di belakang kamera hampir air mata beneran hampir melihat ya. Oke. Kalau dari aku yang pertama sih pesannya untuk angkatan yang selanjutnya ya, atau generasi yang selanjutnya. Nah, yang pasti yang pertama kan di sini pandanganku mungkin agak berbeda dengan Yoshi dan Rizky. Karena kan ya posisinya berbeda. Nah, menurut kalau dari aku untuk yang selanjutnya itu yang pertama ya sama juga sih kayak Ana ya, dipertahankan kekeluargaannya gitu, karena aku juga berkali-kali udah ngomong ke staff-staff aku, ke anak-anak aku, kayak berkali-kali ngomong ke mereka kayak itu
seneng banget sama kalian gitu-gitu. Terus juga kita tuh apa sih kebersamaannya tuh oke banget. Bahkan aku waktu itu mau magang juga kan agak berat ya. Iya, kita berdua magang meninggalkan teman-teman tuh kayak Iya. Nah, aku pengen rasanya seperti ini itu tetap ada di Deminfo yang tahun selanjutnya. Kenapa? Karena kan kita tuh bekerjanya ini ya dari otak dan tenaga juga. Bahkan kita kan kadang lembur-lembur gitu untuk ngerjain desain dan lain-lain. Nah, itu support dari teman kita sendiri itu kan penting banget tuh. Terus mungkin ini sih ya tahun ini sudah ada pasti kayak apa ya namanya kreativitasnya udah meningkat ya. Aku selalu ngapresiasi anak-anak aku yang desainnya Gacor-gacor banget. Ya semoga tahun depan itu anak-anaknya lebih gacor-gacor lagi. Aku Desainnya lebih bagus lagi gitu. Aku tuh jangan takut kalau ngerasa aku mau bikinnya yang begini tapi nanti kalau dimarahin angkatan Atas sebelumnya gimana ya gitu. Nah, enggak akan asal enggak menyalahi apa sih peraturan yang kita buat ya. Enggak menyalahi saat enggak menyinggung tentang salah dan lain-lain. Aku rasa aman aja. Kita enggak akan merasa merasa direndahkan atau enggak akan merasa seperti itu. Jadi semangat terus, kalau bisa lebih kreatif, berkreatif lah. Oke, udah sih. Nah, Pak Friend, kali ini kita udah selesai ya kayak. Iya. Gak berasa sih. Berasa men ya. Ada yang sudah berceceran tuh air matanya tuh. Teman-teman di belakang kamera sih. Di belakang layar ya. Kita yang tampil nih di sini. Di belakang layar juga sangat berasa sepertinya ya. Nah, kita sudah mengobrol-ngobrol. Nah, apa yang bisa diambil dari perbincangan kita ya? Silakan diambil baiknya. Iya, betul. Kita nggak ada menyinggung dari pihak manapun. Semoga apa yang kita bicarakan jadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang ada di Medcom maupun di Deminfo yang generasi selanjutnya. Betul sekali. Ya, semoga juga dengan adanya ini juga sebagai motivasi ya buat teman-teman selanjutnya yang mana dari yang namanya sebuah keluh kesah ataupun sebuah perjalanan itu kan kayak sebuah awal ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil mana yang baik yang bisa dijadikan sebuah pengalaman dan kemudian bisa dijadikan sebagai contoh untuk kontennya biar FYP ya. Iya, betul. Apalagi kan sekarang udah banyak banget kan ya konten-konten yang hits yang FYP yang bisa dicontoh ataupun bisa dilihat gitu aja dengan kasih template lah atau kayak cuma video sekali potongan lah ya, itu kan banyak ya. Makanya kreativitas itu tanpa batas selagi orangnya tuh ada niatnya. Ya. Selagi ada niat. Iya. Mana aja. Oke, segitu aja kayaknya untuk episode 37 kali ini. Mungkin itu menjadi last episode di kepengurusan apa ya namanya? Di kabinet. Ya, di kabinet. Korporasi Media. Nah, sampai jumpa di podcast versi 2026. Bye bye.